lihat kisahnya di sini, misalnya kita dari Ad-Dohaq yang meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas. Nama iblis itu adalah Al-Haris. Pada asal mulanya ia berada di dalam surga sebagai salah satu penjaganya. Sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya yang berbeda dari golongan jin tersebut. Ad-Dohaq mengatakan bahwa jin yang disebutkan dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api, yaitu bagian yang paling atas dari api apabila menyala. Ad-Dohaq telah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa iblis di masa dahulu termasuk golongan para malaikat yang dimuliakan dan dihormati golongannya, dan dia ditugaskan untuk menjaga surga dan diberi kekuasaan di langit dan di bumi. Dan termasuk di antara apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ialah iblis mempunyai hati yang angkuh dan sombong. Ketika iblis melihat dirinya dihormati di kalangan penduduk langit, maka timbullah rasa takabur dalam hatinya yang tidak ada seorang pun mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keangkuhan iblis itu baru tampak saat Allah memerintahkan kepadanya untuk bersujud kepada Adam seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang melalui firman-Nya, gitu ya kawan-kawan. Jadi iblis itu dia pernah melebihi malaikat dalam hal beribadah gitu, dan dia digolongkan kepada malaikat karena ketaatannya kepada Allah. Tapi karena dia melihat dia berbeda golongan dari malaikat dan dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat di hadapan Allah, maka timbul rasa takabur di dalam dirinya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia pun menampakkan kesombongannya ketika Allah memerintahkan bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah, bapak semua manusia, Nabi Adam alaihissalam. Lalu masih ada 36 detik ya. Nah, nama lain dari iblis adalah Azajil. Nah, ini dikasih tahu nih sama kalian nih. Sebelum dia menjadi penjaga di surga, iblis termasuk penghuni bumi. Ini riwayat dari Ibnu Ishaq ya, dari Khalid Ibnu Atha, dari Tawas, dari Ibnu Abbas juga gitu. Mendorongnya bersifat takabur dan sombong. Dan ia dari kalangan malaikat yang kerjanya paling keras dan paling banyak ilmunya. Faktor inilah yang mendorong bersifat takabur dan sombong. Iblis berasal dari suatu golongan makhluk jin gitu. Jadi kalian di sini bisa paham ya. Malaikat itu dia bisa golongan, bisa hakikat. Sedangkan jin dia hanya golongan saja, hakikat saja. Gitu, Mabre. Thank you. Ya, teman-teman semua, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Oke, malam ini kita punya kesempatan berdiskusi dengan Bang Kores. Tema kita adalah peran iblis di dalam agama. Ya, kalau kita lihat, iblis itu adalah malaikat Allah yang karena kesombongannya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi di dalam iman Kristen, iblis itu adalah malaikat Allah yang karena kesombongannya dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat teman-teman di dalam Matius 8 ayat yang ke-16, Matius 8 ayat yang ke-16. Sebentar, saya rubah dulu. Matius 8 ayat yang ke-16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, jadi jelas di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-16 Tuhan Yesus berkuasa atas iblis. Saya bawakan satu ayat lagi di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11, sebentar ya, reverbnya terlalu gede. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Otoritas Tuhan Yesus di atas segala iblis. Di mana ayatnya? Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20. Nah, kalau kita lihat lagi, apakah iblis tahu kalau Yesus ini adalah anak Allah? Kita buka datanya di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Matius 8 ayat yang ke-29. Oke, kita bukakan datanya ya. Nanti terkesan kita tidak menggunakan data ya. Matius 8 ayat yang ke-29. Sebentar. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dan iblis takut kepada Tuhan Yesus, jelas dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, kalau kita bukakan lagi teman-teman, di dalam Matius 8, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, Yohanes 8 ayat yang ke-44, Yohanes 8 ayat yang ke-44 ini nanti akan menjadi ayat rujukan saya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta atas kehendaknya sendiri,
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapa segala dusta di dalam iman Kristen itu jelas dikatakan adalah iblis. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-44, bapa segala pendusta itu adalah iblis. Ya, jadi saya ulangi teman-teman untuk menutup opening statement saya. Kalau kita lihat di dalam iman Kristen, iblis itu adalah malaikat Allah yang karena kesombongannya dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah? Yes, betul, dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Bahkan iblis takut kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas juga apakah murid-murid Tuhan Yesus juga berkuasa atas iblis. Nanti kita akan tunjukkan data dan dalilnya di dalam Alkitab. Nah, itu ada beberapa ayat yang saya tunjukkan tadi kepada teman-teman semua supaya kita tahu apa sih peran iblis itu di dalam iman Kristen. Ya, jadi semua data yang saya tunjukkan bersumber dari Alkitab itu adalah data primer kami. Buat teman-teman Kristen, dibantu dulu tab-tab layarnya, di-posting-posting ulang, di-share-share ulang. Biar roomnya aman, roomnya juga tidak gampang rungkat ya teman-temannya. Semoga ini jadi diskusi yang menarik. Ambil yang baik dari diskusi ini, yang tidak baik silahkan dibuang saja teman-teman ya. Kita diskusi menggunakan data dan dalil. Silahkan Bang Koles. Ya, mantaps. Sekarang bagian muslim ya, kita akan bertanya kepada Oki dalam 5 menit. Nah, sebelum kita bertanya, kita akan membentuk premis dulu supaya kawan-kawan Kristen itu paham bagaimana iman Islam bekerja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang benar. Perhatikan kawan-kawan, terutama Oki. Di surah Maryam ayat 81 bisa dilihat di sini. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ya, Allah telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Oke, ketika lu tetap kafir, oke, Allah akan mengutus setan-setan itu kepada kalian supaya kalian itu tidak kembali kepada jalan yang lurus. Kecuali kalian bertobat. Hanya menyembah kepada siapa? Kepada Allah saja, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, mabre. Gitu. Ini Al-Quran ya. Jadi gue di sini nggak menghujat, tapi ini memang firman dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang dimana nanti kalau kita lihat dari sini dan kita melihat dialog kita dengan Oki yang Kristen, maka Oki dan Yesus akan menjadi musuh. Yesus dengan CP, dengan Kiamat, dengan Sofiatul itu akan menjadi musuh, bre. Kata Al-Quran ini, gitu. Selamat datang di kebenaran hanya ada di Al-Quran, ayat-ayat yang seperti ini yang mengatakan Tuhan yang mereka sembah dan juga orang-orang yang menyembah Tuhan tersebut akan menjadi musuh gitu. Kenapa bisa begitu? Karena itu tidak lain dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang ditetapkan untuk orang-orang kafir. Dikasih mereka setan kayak gitu. Nah, Oki, hubungannya apa sama opening statement Oki? Oki jangan sampai kemakan sama dustanya bapak segala dusta, iblis. Karena Tuhan yang benar sudah bilang hanya Allah Tuhan itu. Jangan kemakan, Oki. Gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di surah Az-Zukhruf juga dikatakan begini. Barang siapa, Oki, berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menjadi teman karibnya. Jadi setan ini bisa dibilang instrumen dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang beriman bahwasanya kalau kalian tidak beriman, kalian akan dikasih teman karib setan. Jadi instrumen ini adalah instrumen paling pedih yang membongkar fakta. Gitu. Setan itu bisa dipakai di dalam Al-Quran. Oke, kalau mau bantah setan nggak bisa dipakai dalam Al-Quran, hati-hati nanti, hati-hati. Udah gue kasih tahu nih. Karena gue mempunyai banyak contoh yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang ternyata itu jauh lebih brutal bahasanya daripada Al-Quran. Perhatikan itu ya. Perhatikan itu. Pertanyaan gue sama lu sekarang adalah di Yesaya 14, Oki, di Yesaya 14 dikatakan di sini ada bintang timur. Pertanyaan gue buat lu, siapa ini bintang timur, Oki? Apakah iblis atau Yesus? Silahkan. Karena kameranya belum berbalik. Oke teman-teman, kita jawab dulu. Ya, kalau Bang Koles mengutip di dalam Yesaya 14 itu aku tahu bintang
Bang Kores akan mau main di Bintang Timur situ, nanti akan merujuk ke dalam Wahyu 22 ayat ke-16 ya. Gitu. Oke, di dalam kitab Yesaya, Bintang Timur di situ merujuk kepada Raja Babel atau iblis. Itu di dalam Yesaya ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat 16, Wahyu 22 ayat 16, saya mau jawab dulu. Wahyu 22 ayat yang ke-16 kita mau bacakan. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku kepadamu untuk memberitahukan semua ini kepada jemaatku. Ku akar Daud juga keturunannya. Akulah bintang. Wahyu 22 ayat 16, bintang timur gilang gemilang. Dalam konteks itu Yesus menegaskan sifat ilahinya dan garis keturunannya dari Daud. Kalau Bang Kores ingin membandingkan ke dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Sebelum Bang Kores membandingkan itu, saya sudah jawab dulu. Karena ini udah framingan lama ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Terus kalau Bang Kores bertanya di dalam Yesaya, saya sudah jawab. Itu merujuk kepada Raja Babel atau Iblis ya. Di dalam kitab Yesaya. Saya sudah jawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Kores. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Bang Kores. Tetapi saya mau berterima kasih dulu ya. Untuk Bang Kores, terima kasih banyak. Dengan kejujurannya Bang Kores mengaku kalau Allah mengutus setan itu untuk menyesatkan. Loh, berarti kita sebagai manusia ini memang disesatkan. Kalau kita sesat bukan salah kita. Bukan salah kita. Kalau kita sesat ini bukan salah kita. Karena Bang Kores sendiri sudah mengakui teman-teman. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Kores. Karena Bang Kores sudah mengakui. Di dalam Maryam 81 tadi Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Ya berarti jangan salahin kita dong. Berarti nanti ketika di hari penghakiman, loh kenapa saya disalahkan? Kenapa harus menuntut saya? Yang menyesatkan saya siapa? Yang menyuruh iblis menyesatkan saya siapa? Allah. Jelas ya teman-teman ya? Nah nanti di hari penghakiman, kita tidak bisa dituntut guys. Kalau memang kita tersesat, kita tidak bisa dituntut. Karena Bang Kores secara tegas mengatakan di dalam Maryam 81, Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Berarti akan menjadi sesuatu yang tidak adil ketika saya disesatkan karena siapa, terus nanti saya diminta pertanggungjawaban. Loh, nggak adil dong. Yang menyesatkan saya siapa? Itu ya. Yang menyesatkan saya siapa? Yang mengutus saya, yang mengutus setan untuk menyesatkan saya siapa? Terus nanti di penghakiman saya dipertanyakan, saya dituntut. Lo nggak adil namanya ya. Itu tapi terima kasih banyak untuk Bang Kores dengan kejujurannya. Di dalam Maryam 81 Bang Kores sudah mengatakan kalau yang menyesatkan itu adalah yang mengutus setan berbuat maksiat itu yang mengutus setan untuk menyesatkan itu adalah Allah. Oke, teman-teman, saya mau bertanya dengan Bang Kores di dalam hadis Muslim 3886. Saya cuma mau tanggapan dari Bang Kores ya, kita bukakan dulu datanya. Sebentar teman-teman, kita bukakan datanya ya. Hadis Muslim 3886, derajatnya sahih ya. Kita bacakan. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, dan kasur yang ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Kenapa di dalam Sahih Muslim 3886 sampai setan itu disiapkan kasur? Itu kenapa? Nanti Bang Kores silahkan tanggapi ya. Nah sekarang saya mau buka di dalam Quran juga Al-Hijr 39. Al-Hijr 39, siapa tahu nanti Bang Kores juga mau menjawab ini dengan jujur. Al-Hijr, sebentar ya teman-temannya. Al-Hijr 39, teman Kristen kencengin tap-tap layarnya dulu teman-teman. Oke. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah. Pertanyaan saya, menurut iblis, ini kan perkataan iblis, siapa yang menyesatkan dia di dalam Al-Hijr 39? Silakan nanti Bang Kores jawab. Thank you Oki sudah mengakui bahwa Oki sudah tersesatkan dan disesatkan. Itulah kenapa gue mengajak lu mengambil hidayah gitu loh. Karena kalau sudah mengakui disesatkan, ini kebenarannya bre. Jangan mengikuti setan-setan yang sudah diutus oleh Tuhan yang maha benar kayak gitu. Karena apa yang gue bilang ini sudah sesuai dengan apa yang nanti ada di perjanjian baru dan perjanjian lama. Nanti gue akan bawakan datanya setelah gue menjawab mengenai Al-Hijr 39 dan juga hadis Sahih Muslim 3886. Pertama kita buka dulu surah Al-Hijr ayat 39. Oki jangan kepancing sama terjemahan gitu. Karena kalau gua bawa terjemahan yang lain, Quran.com di sini dikatakan
Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi yang menyesatkan itu iblis, Allah menghukumi iblis sesat dan selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian di Sahih Muslim 3886 di sini, yang dimaksud dengan kasur keempat itu disiapkan bukan ketika Rasulullah SAW bersabda satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, maka jangan siapkan kasur keempat karena kasur keempat itu nanti akan diisi oleh syaiton. Gitu. Sesimpel itu menjawabnya. Sesimpel itu menjawabnya. Sekarang kita balik kepada bintang timur. Oke, kita akan ke bintang timur dulu. Seperti yang Oki akui, di bintang timur ya saya 14 nomor 14, di sini adalah Raja Babel atau iblis, kan begitu? Lalu kenapa? Pertanyaannya, Oki meleset di sini sebenarnya. Kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis? Lalu langsung geraknya udah nggak enak ya geraknya ya. Karena bukan gua nanya Yesus itu iblis, enggak bre. Kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis? Itu pertanyaan gua. Dan thank you Oki sudah mengakui bahwa dia disesatkan oleh setan. Dia menggenapi nubuatan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Perhatikan Oki, sini Oki. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa didatangkan kesesatan? Karena si pendurhaka itu pekerjaan iblis. Jadi balik lagi ke surah Maryam, Oki. Ini si Tesalonika ini, Paulus ini, dia udah tahu ada kebenaran dalam Al-Quran. Sehingga dia mengatakan begini. Oki malah menentang kalau kesesatan itu datang dari Allah. Ini loh Allah mendatangkan kesesatan. Apalah Oki ini? Nah, pertanyaannya kenapa didatangkan kesesatan gitu? Karena Oki melakukan pekerjaan iblis. Apa itu pekerjaan iblis, Oki? Nih, jawabannya nanti ada di dalam Al-Quran. Karena Oki menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Selamat datang di kebenaran Oki, gitu ya. Jadi Oki selama lu menyembah Yesus bukan Allah, maka lu akan selalu disesatkan gitu. Disesatkan ini loh, di sini kasih tahu loh. Tadi tuh, ini orang kafir, tuh, orang kafir. Jadi setan itu datang kepada orang kafir. Bukan setan itu datang kepada orang normal, enggak. Setan itu datang kepada orang kafir. Kalau Oki nggak mau didatangin setan, jangan kafir. Jangan kafir Oki. Nah kalau kita lihat di dalam surah Maryam 81, kalau Oki masih menyembah Yesus bukan Allah, Oki kafir. Makanya Oki temannya setan. Sesuai dengan Azukruf, ini loh. Azukruf tuh, teman karibnya. Kami biarkan setan menjadi teman karibnya karena berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, yaitu Al-Quran, gitu kan. Oke, kalau nggak mau temenan sama setan, jangan nyembah Yesus. Ini dari Al-Quran, ini udah dikasih tahu ini loh. Gitu oke ya. Dan ayat Al-Quran gua bangga membawakan karena di backup oleh 2 Tesalonika 2 nomor 11. Gitu oke ya. Gitu. Nah, gua udah rangkum semuanya sehingga Oki harus menjelaskan kenapa Yesus menjiplak julukannya iblis di Yesaya 14. Dan yang kedua Oki, yang kedua buat lo adalah, ini lo harus jawab. Tunjukkan dari kejadian 3 sampai kejadian 5, iblis diusir dari sorga. Karena kalau dalam Islam, iblis diusir dari sorga. Kenapa di Kristen iblis masih di sorga sampai sekarang? Sehingga tunjukkan dalilnya kalau iblis diusir di kejadian 3 sampai 5. Karena gue nggak nemu Oki. Thank you. Oke, ketika Bang Kores tadi bilang, oke jangan modal terjemahan aja. Ya saya juga akan bilang seperti itu. Dengan Bang Kores. Ya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Oke, kalau kita lihat di sini, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Maka Allah membiarkan mereka mempercayai kebohongan dengan sepenuh hatinya. Di sini Allah membiarkan, bukan menyesatkan. Karena apa Bang Kores? Allah kami tidak pernah menyesatkan kami. Di dalam konteks 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, di sini Allah membiarkan mereka mempercayai kebohongan. Karena itu free will yang mereka gunakan, kehendak bebas yang mereka gunakan. Ya, jadi jelas di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Nah, terkait dengan bintang timur, dari tadi saya sudah jawab Bang Kores. Di dalam Yesaya yang Bang Kores bawakan tadi, Yesaya 14 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-12 itu konteksnya berbeda.
Berbeda dengan Wahyu 22 ayat yang ke-16. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, di situ Tuhan Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang, itu menegaskan sifat-sifat keilahiannya dan garis keturunannya dari Daud. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus itu mengikuti perkataan iblis, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali, Bang Kores. Karena apa? Kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan, seperti yang Bang Kores akui tadi di dalam Maryam 81. Ya Bang Kores ya. Nah, teman-teman, sebenarnya diskusi ini di awal Bang Kores itu sudah mengakui hal yang harusnya dibantah. Teman-teman paham ya? Bang Kores tadi bilang, karena Oki menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, jadi Oki tersesat. Saya tersesat ini karena saya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu diksi yang digunakan, itu narasi yang digunakan. Ayo kita rujuk lagi ke narasi Bang Kores yang pertama. Yang menyesatkan saya siapa? Di dalam Maryam 81, yang tadi Bang Kores sudah akui secara lantang. Yang membuat saya tersesat itu adalah Allah. Siapa yang mau disalahkan? Salahkan saya atau salahkan yang menyesatkan saya? Bang Kores sendiri tadi mengakui yang sudah Bang Kores akui. Kalau di dalam Maryam 81 Allah menyesatkan iblis. Loh, berarti yang menyesatkan saya itu adalah Allah. Jangan salahkan saya. Nah, nanti itu akan bertentangan lagi. Kalau kita mau tarik, itu akan bertentangan lagi. Berarti tidak ada free will di dalam imanmu. Semua takdir. Saya tersesat, ya memang sudah ditakdir kan kok. Orang Allah mengutus setan untuk menyesatkan saya supaya saya tidak percaya kepada Allah yang benar, bisa diartikan seperti itu. Jadi jangan salahkan saya tersesat. Yang menyesatkan saya siapa? Ayo. Makanya saya bilang teman-teman, di awal diskusi ini sebenarnya untuk kedepannya Bang Kores sudah kalah kemana-mana. Karena ternyata Bang Kores, iblis punya peran di dalam iman Bang Kores. Yang disumberkan oleh siapa? Siapa yang membuat iblis menyesatkan orang? Itu sumbernya Bang Kores sendiri mengakui, bukan saya. Saya tidak menghujat teman-teman, saya tidak menghujat. Tetapi saya cuma mengutip perkataan Bang Kores di dalam Maryam 81. Kalau Allah menyesatkan iblis, selesai. Jadi sebenarnya saya tidak tahu mau bahas apa lagi. Karena kita sedang bahas peran iblis di dalam agama. Loh, berarti iblis punya peran di dalam iman Bang Kores. Atas perintah siapa? Siapa yang membuat iblis tersesat? Siapa yang menyuruh iblis menyesatkan? Bang Kores sudah mengakuinya. Jadi kita mau ngomong apa lagi? Loh, Bang Kores sudah menyampaikannya secara jujur kok. Jadi aku mau bahas apa Bang Kores? Bingung. Silakan Bang Kores. Oke. Thank you untuk pengakuannya, tapi belum thank you untuk jawabannya gitu. Oke, ini loh. Kalau lu bilang tidak pernah Yesus, tidak pernah Yesus ngapain sama iblis, itu jelas-jelas kok. Di Wahyu 22 itu Yesus menjiplak julukannya iblis. Gua tanya kenapa? Kenapa dia menjiplak julukannya iblis itu kenapa? Gitu loh. Itu harusnya dijawab gitu. Sama Oki, lu kalau misalnya mau main linguistik sama gua, lu salah banget, bre. Lu salah banget. Lu itu bawa terjemahan yang lain gitu loh. Ini loh, lu lihat loh, lihat loh. Lihat loh nih. Nih 2 Tesalonian 2:11 ya. Kai dia tauto pempe autois hoteos gitu kan. Dan karena itulah Tuhan mengirimkan mereka atau setan di situ. Lihat di sini pempe ini apa pempe ini? Nah, ini pempe ini 33992 ya. 3992 kalau kita buka. Mana dia? Nah, ini. Pempo ya, akar katanya pepo. Apa ini? Sender. Mengirim. Ini mengirim, oke, lu mau kabur kemana lagi gitu. Dari perjanjian baru lu saja sudah diakui Tuhan itu mendatangkan kesesatan kepada orang kafir gitu. Jadi bukan karena Tuhan tiba-tiba ngedatangin kesesatan terus lu kafir, enggak. Lu kafir dulu. Kesesatan itu datang karena lu kafir. Jangan kafir gitu loh bre. Ini lihat ini.
Nih, sini nih. Ya, ini mengirim setan ini, bukan membiarkan. Kalau ingin membiarkan, itu pakai kata EAO, 1439 dia. Penggunaannya ada di Matius 2443, Lukas 441 gitu. Nih, EAO. Apa ini? To let be, membiarkan. Permit, mengizinkan. Atau leave alone, membiarkan juga. Si oke, gimana sih? Nggak bisa lu kabur, bro, nggak bisa lu kabur gitu. Oke ya, gitu. Jadi lu bantah itu Pempo, kalau lu pengen Pempo itu membiarkan, di mana datanya itu Pempo membiarkan dalam bahasa aslinya. Nah, ini ya, jadi di sini itu udah benar-benar gitu, mengirim bahkan ini ya, bukan mendatangkan lagi. Itulah sebabnya Allah mengirimkan kesesatan. Oke, kalau lu nggak suka, ini ada dalam perjanjian baru, lu bakar aja ini, lu bakar gitu. Jadi habis 10 langsung 12, 11-nya dilewat. Itu kalau lu mau. Itulah kenapa dalam Al-Quran diperkuat dan dipertegas lagi gitu. Kalau lu kafir, lu menyembah Tuhan selain Allah, yaitu Yesus ya, dalam iman lu, itu lu akan dikasih setan. Makanya jangan kafir gitu loh. Ini lihat nih. Nih 83 bukan 81. 81 itu mereka memilih Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Ini bukan setan yang milih ini Oki yang milih gitu. Perhatikan di sini. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir gitu loh. Jadi setan itu diutus kepada orang-orang kafir. Kalau nggak mau diutus setan, jangan kafir. Jangan kafir, oke? Susah amat ngerti yang kayak ginian. Apalagi yang mau dibahas, yang dibahas supaya lu ngerti gitu loh. Lu jangan kafir kalau nggak mau ditemenin setan. Sebagaimana di 2 Tesalonika 2 nomor 11 gitu. Karena oke, kalau lu kafir, perhatikan ini oke. Ya. Lu mau bahas ke peran iblis lebih jauh. Gua tuh sebenarnya nggak tega kalau dibawa ke sana. Tapi karena lu mau ke sana ya udah nggak apa-apa. Perhatikan di sini. 1 Korintus 5 nomor 5, peran iblis nih, kalau lu mau ya. Lebih brutal yang gue janjikan di awal. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuhan Yesus itu jadi stempel untuk dikasih kepada apa? Kepada iblis. Sehingga apa? Binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi oke, gimana caranya lu mau mengimani iblis jadi juru selamat pada hari Tuhan? Kok bisa-bisanya iblis jadi juru selamat pada hari Tuhan, Yesus cuma jadi stempel? Ini perannya brutal sekali ini oke. Gitu. Satu lagi gue kasih tahu gimana caranya penghujat supaya tobat. Caranya begini. Ada di sini. Nih. Di 1 Timotius 1:20. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau misalnya ada penghujat nih di dalam kawanan Kristen, pengen tobat menghujat, caranya gimana? Ya oke, serahkan dia kepada iblis gitu. Nah, yang gue pengen tahu sekarang, gimana caranya lu nyerahin si kiamat kepada iblis itu gimana caranya? Oh iblis, ini kiamat, ambil untukmu, kayak gitu. Kayak gitulah, atau gimana? Gitu. Justru di perjanjian baru itu yang perannya iblis itu penting. Pertama, jadi juru selamat pada hari Tuhan, 1 Korintus 5 nomor 5. Yang kedua, jadi cara tobat orang-orang yang menghujat, 1 Timotius 1:20 gitu. Silakan Oki. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Boleh diterima. Ya teman-teman, kita mau jawab dulu ya. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Orang itu harus kamu serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Makanya kalau kita ingin mengartikan, Bang Kores sebentar ya, 1 Korintus 5 sebentar ya, kita lihat nih teman-teman. 1 Korintus 5 ayat yang ke 5. Sebentar ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Ya, biar enak menjelaskan kita putar kameranya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman dikencangin dulu tap-tap layarnya. Nah, kan gini enak Bang Kores kalau kelihatan wajahnya. Oke, kita buka. 1 Korintus 5 ayat yang 5. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Yang diserahkan itu apa Bang Kores? Tubuhnya. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan menyelamatkan rohnya. Makanya kalau baca ayat itu, kalau kita lihat di dalam artinya nih Bang Kores, kalau kita ingin menafsirkan ayat ini, diserahkan kepada iblis itu berarti apa? Dikeluarkan dari komunitas iman untuk apa? Mengalami akibat dosa di luar perlindungan Allah. Makanya kalau kita lihat ini perikopnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang dosa jemaat. Apakah salah? Tafsiran saya, ini berbicara tentang dosa jemaat. Judor, selamat datang di kebenaran. Ya Bang Kores, ya terus juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 tadi, Bang Kores mau bawa itu kemanapun Bang Kores. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan, tetapi Tuhan kami membiarkan. Tuhan kami itu membiarkan
dia dengan kesesatannya. Karena apa? Dia hidup di luar Kristus. Kami punya Tuhan tidak pernah menyesatkan, Bang Kores. Tuhan kami tidak mungkin menyesatkan kami. Berbeda, berbanding terbalik dengan Maryam 81 yang Bang Kores sampaikan tadi. Ya, makanya saya bilang, saya udah bingung. Jujur aja teman-teman, saya ini udah bingung. Saya mau bertanya ke arah mana, saya bingung. Saya mau masuk ke arah mana pun, saya bingung. Karena di awal narasi Bang Kores sudah mengakui. Bang Kores sudah mengakui di awal narasi Bang Kores sudah mengakui yang membuat iblis tersesat, yang menyesatkan iblis itu adalah Allah. Nah, ketika Bang Kores ingin menyalahkan orang-orang yang tersesat ini, salahkanlah yang menyesatkannya. Siapa yang membuat iblis itu tersesat, salahkan dia. Saya tidak menghujat. Ini pengakuan Bang Kores sendiri. Ini pengakuan Bang Kores sendiri. Bang Kores sendiri yang menyampaikan, makanya saya bingung. Saya udah nggak tahu saya mau buka data apapun. Ya teman-teman ya, saya mau buka data yang lain, ya percuma. Akan kembali ke awal. Karena apa? Bang Kores sudah mengakui statement Bang Kores, yang menyesatkan iblis adalah Allah. Bukan narasi saya, tetapi narasi Bang Kores. Yang menyesatkan iblis adalah Allah. Saya bawa ayat lainnya, lo akan benar. Jadi jangan salahkan orang-orang yang tersesat, ya salahkan yang menyesatkan. Makanya saya sudah nggak akan buka-buka data lagi. Saya sudah tidak akan buka-buka data di dalam kitabnya Bang Kores lagi. Buat apa sih buka data lagi? Lalu Bang Kores sudah mengakuinya, sebenarnya diskusinya sudah selesai. Karena saya bisa membuktikan, iblis tidak punya peran. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan iblis di dalam iman Kristen. Dan Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami. Saya pertahankan itu narasi saya. Tetapi Bang Kores mengakui sejak awal, kalau yang menyesatkan iblis adalah Allah. Selesai. Bang Kores sudah mengakuinya. Jadi saya tidak akan pernah buka-buka data lagi. Ya paling saya cuma bernarasi-narasi aja teman-teman. Misalnya kalau saya mau bawa Al-Hijr 39 atau saya bawa data yang lainnya, wah mentok-mentoknya sama lagi. Misalnya Quran 7 ayat 186, Quran 19 ayat 83 saya bawakan misalnya. Quran 5 ayat 14. Loh. Jadi saya akan membantah saja Bang Kores. Saya akan membantah, saya tidak akan menambahkan lagi ayat-ayatnya lagi. Karena Bang Kores sudah mengakuinya. Selamat datang di kebenaran. Kalau gue jujur-jujur aja oke, karena gue muslim gitu kan, dan gue membaca apa yang tertulis gitu. Allah mendatangkan kesesatan, bahasa Yunaninya Pompei. Apakah Oki bantah? Nggak bisa gitu, karena itulah sifatnya orang kafir, tidak mau jujur, tidak mau mengakui gitu. Sekarang lu nantang gue, Tuhan kami itu membiarkan tidak menyesatkan. Kata siapa? Kata siapa? Tadi udah dibuktikan gitu kan, dia Pompei menyesatkan gitu. Lu nggak bisa bantah, kawan-kawan Kristen jangan marah ya, karena Oki nggak bisa bantah di sini. Ini gue kasih lagi tumpah-tumpah datanya ya, gue kasih tumpah-tumpah datanya. Yesaya 30:28, perhatikan ini. Kalau Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, lihat Tuhannya Oki. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menganyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini orang-orang satu bumi salah apa di Yesaya 30:28? Katanya nggak pernah nyesatin orang. Katanya, ini apa ini datanya? Masa di sekolah minggu nggak dibacain ini? Kan sakit hati kalau muslim yang bacain. Oke, satu ya. Berikutnya, Ayub 12:24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Salah apa ini pemimpin dunia? Salah apa sampai disesatin oleh dia ini? Salah apa? 2. Gua tambah lagi. Yohanes 7:12. Ini anaknya ya, anak Tuhan ini, Tuhan anak. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia, adanya gede. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Si Oki mau bohong depan Kores, Oki mau bohong depan Kores, parah banget anjir. Nah ini berikutnya Zefanya 1:9. Nah ini bukan menyesatkan lagi Ikhwan, perhatikan ini. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Tuhan yang melakukan penipuan ini, oke gitu loh. Kok berani-beraninya lu gegabah bilang Tuhan lu tidak menyesatkan? Ini Tuhan lu menyesatkan.
Bedanya kalau Islam menyesatkan orang kafir, kalau Tuhan lo ini psikopat, dia menyesatkan orang yang nggak ada salahnya apa-apa gitu loh, Bre. Gimana lo mau bantah ini, Oki? Dan Oki mau coba bohong Ikhwan. Di sini dia bilang kata-kata Tuhan yang menyelamatkan pada hari Tuhan gitu. Kayak mana caranya orang Tuhan jadi stempel? Nih, mana tadi? Ini ya. Ini udah bubuk 2 Tesalonika 2:11 ini nih. Nah, di sini agar rohnya diselamatkan oleh Tuhan pada hari Tuhan. Nggak ada kata Tuhan di sini, nggak ada. Nggak ada, Oki. Ini memang Yesus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau badannya nggak diserahkan kepada iblis, rohnya nggak selamat pada hari Tuhan. Inilah juru selamat yang asli pada hari Tuhan. Siapa? Iblis. Gitu. Orang kafir itu susah mengakui. Kalau muslim itu jujur. Padahal kitabnya sudah berbicara seperti ini. Di sini nggak ada Tuhan menyelamatkan pada hari Tuhan, oke? Ini iblis yang menyelamatkan pada hari Tuhan, gitu kan? Jadi oke, lu mau lari kemanapun selalu akan ditampol oleh Bible lu sendiri, gitu. Lu mau nggak ngaku segimanapun, Bible lu itu akan pasang badan, gitu. Tuhan lu menyesalkan tumpah-tumpah datanya, oke? Dan ini kalau lu bebal, ini membuat orang-orang Kristen yang di bawah menonton bergejolak dia, gitu. Karena lu nggak mau mengakui. Dalam Islam sudah dikatakan orang kafir yang disesatkan. Tapi dalam Kristen, kalau lu lihat di perjanjian lama tadi dan juga perjanjian baru, yang disesatkan itu orang-orang gak berdosa. Pemimpin dunia, bangsa-bangsa, rakyat. Salah apa mereka bertiga sampai disesatkan Tuhannya orang Kristen? Itulah kenapa di dalam surah Maryam 81 ya, Oki itu temennya setan. Karena Oki menyembah Tuhan selain Allah. Gitu Oki. Ini kenyataannya, oke gitu. Kalau lu menyembah Tuhan selain Allah, lihatlah terjadinya seperti ini. Tuhannya melakukan penipuan, Tuhannya menyesatkan rakyat gitu kan. Juru selamat pada hari Tuhan iblis gitu. Gimana lu mau beriman? Gimana lu mau selamat coba? Gimana mau selamat, oke? Lu membangga-banggakan ke juru selamat. Ternyata di 1 Korintus 5 nomor 5 pada hari Tuhan juru selamatnya iblis. Pantesan satupun orang Kristen belum ada yang masuk sorga. Itu kebenarannya, Bre. Tidak ada 2000 tahun jalan, nggak ada orang Kristen di surga aja Kristen. Thank you. Teman-teman, kita gas ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Kores. Itulah perbedaan kita dengan mereka, teman-teman. Kalau kita tidak perlu bercocok logi untuk membuktikan kalau Allahnya menyesatkan, Bang Kores sendiri mengakuinya di dalam Maryam 81. Allah kami yang menyesatkan iblis, diakuinya. Kita tidak perlu comot-comot ayat Alkitab bercocok logi atau modal framing-framing. Itu perbedaannya. Makanya ini saya akan tanggapi satu ayat aja, ya. Karena ayat yang lain itu tidak nyambung itu sebenarnya teman-teman. Oke, kita mau tanggapi yang Yesaya 30 ayat yang sebentar ya, Yesaya 30 ayat yang ke-28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini di dalam konteks ayat ini, Allah kami mengizinkan untuk memakai kesesatan sebagai apa, Bang Kores? Sebagai apa? Lihat, hukuman Allah atas Asyur. Maka diizinkan kesesatan itu terjadi karena ini adalah orang berdosa. Hukuman atas Allah Asyur. Jedor, selamat datang di kebenaran. Apakah saya framing dengan ayat ini? Apakah saya tambah-tambahkan? Apakah saya bercocok logi? Baca, ini berbicara tentang apa? Hukuman Allah atas Asyur. Maka di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-28, Allah mengizinkan kesesatan itu untuk orang-orang yang berdosa. Ini loh, hukuman Allah atas Asyur, Bang Kores. Jelas ya, teman-temannya. Nah teman-teman, saya bingung teman-teman, serius. Saya bingung mau bernarasi kemana lagi. Saya mau bawa data lagi banyak, saya punya data banyak. Itu, saya punya data banyak sekali teman-teman. Tapi apa? Apa yang harus saya tunjukkan lagi? Semua udah jelas, teman-teman. Semua udah jelas, makanya saya bilang saya cuma bernarasi, menanggapi narasi aja udah. Itu. Cuman itu aja. Ya teman-temannya, mungkin kalau saya mau menambahkan, saya mau tambahkan sedikit teman-teman. Misalnya ya, kita lihat juga apa yang dilakukan olehnya Bang Kores ya. Kalau kita buka di dalam Al-Hijr sebentar ya. Kita buka di dalam Al-Hijr lagi sebentar.
Kita buka di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12. Oke. Oke teman-teman. Ya, kalau data saya banyak teman-teman. Saya data punya segudang, tapi percuma. Karena apa? Bang Kores sudah mengakuinya. Oke, kita mulai dulu teman-teman. Dari Al-Hijr ayat yang ke-6 ya. Kita mulai dari Al-Hijr ayat yang ke-6. Oke. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang. Oke, kita lihat siapa yang menyebabkan orang-orang itu berkata seperti ini kepada Nabi Muhammad. Kita lihat teman-teman, kita lihat di ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12 ya. Ini saya tidak menafsirkan, saya cuma membaca yang tertulis. Oke, siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi dimasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya dia berkata di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi benar-benar. Siapa yang memasukkan ini Bang Kores? Allah. Yang memasukkan olok-olok itu siapa? Allah. Yang menyesatkan setan siapa? Allah. Selesai. Apa yang mau kita bahas? Apa yang mau kita bahas? Saya cuma akan menjawab dan menjawab aja ini jadinya. Karena apa? Diskusi ini sudah selesai. Diskusi ini sudah selesai teman-teman. Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Dari awal diskusi ini sudah selesai. Tapi saya masih menghargai Bang Kores, ya kan? Itu supaya saya biarin aja, saya menjawab dan menjawab aja. Saya tidak akan menambahkan apapun lagi. Saya tidak akan bertanya lagi karena akan merujuk lagi ke yang Bang Kores sampaikan di dalam Maryam 81. Jadi Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Oke, habis data oke. Banyak data banyak Bang Kores, data banyak. Data banyak ya, data banyak. Oke. Banyak data. Mau data dari mana? Iya. Ya oke, udah kita lihat ya, udah terjadi redundansi di pihak Oki gitu, karena Oki sudah mulai kehabisan data, habis semua data-datanya Oki di counter Kores gitu kan. Sedangkan data-data Kores di skip gitu. Aduh kasihan banget Oki gitu. Aduh, akui aja datanya Kores lebih banyak dari Oki gitu kan. Ampe Ikhwan ya, ampe si Oki ini ketuker antara surah Maryam dan Al-Hijr gitu, yang soal menghukumi iblis sesat. Ini udah, oke lu udah kelimpungan, lu udah kelimpungan karena memang gue terlalu unggul gitu perkara untuk memahami bagaimana peran iblis bekerja di masing-masing agama gitu kan. Bahkan sampai ke Tuhan menyesatkan, Tuhan melakukan penipuan gitu. Gue punya semua datanya tentang Bible. Lu cuma 3 ayat, gue tumpah-tumpah Bible-nya gitu loh. Gue bisa bikin surat tersendiri mengenai Tuhannya Kristen itu melakukan penyesatan dan penipuan. Bisa gitu gue bikin surat sendiri itu gitu loh. Dan lu gak bahas satupun. Zefanya 1:9 lu gak sentuh. Yohanes 7:14 Yohanes 7:12 lu gak sentuh gitu kan. Ayub 12:24 lu gak sentuh. Ini gue tambahin lagi PR lu. Oke, perhatikan ya. Kawan-kawan muslim perhatikan ya. Ketika Tuhan yang menyesatkan tanpa sebab dan Oki kelimpungan untuk membantah hal tersebut ya, gue tambah lagi. Apa dampaknya ketika Tuhan menyesatkan manusia tanpa sebab? Manusia melawan, bre. Manusia melawan. Apa yang terjadi ketika manusia melawan? Check it out, Babre. Ketika manusia melawan Tuhan yang menyesatkan tanpa sebab, ini yang terjadi, Oki. Nah, ini yang terjadi, bre. Nah, kita buka di Hosea 11:12. Di sini katakan begini, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Dar, Tuhannya kena tipu dan kena bohong. Kenapa? Karena salah Tuhannya sendiri gitu. Dia menyesatkan manusia tanpa sebab sehingga dia bisa ditipu balik oleh manusia yang dia ciptakan. Perhatikan di sini kawan-kawan. Hosea 11:12 ya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Bisa dibohongi Tuhannya. Bayangin ini. Tuhannya maha dibohongi. 1, oke ya. Ini 1. Berikutnya gue bawa Maleakhi 3 nomor 8-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, dar, Tuhannya kena tipu gitu.
Jadi gue bawa 2 poin di sini. Pertama, Tuhan lu menyesatkan manusia tanpa sebab gitu ya. Yang kedua, Tuhan lu bisa ditipu manusia balik gitu. Di sini pakai apa? Pakai perpuluhan anjir. Nah, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Manusia sampai nanya ke Tuhannya, kok bisa gue nipu Tuhan gitu kan? Kaget manusia sendiri mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Bayangin Ikhwan, manusia aja udah dikutuk sama Tuhan tapi Tuhan yang masih bisa ditipu. Kayak mana Oki? Inilah kenapa gue bilang kalau lu menyembah Tuhan selain Allah, Tuhan lu bisa ditipu manusia. Ini loh datanya. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ditipu berkali-kali Tuhan lo, Ki. Kalau Tuhan bisa ditipu itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan Mabre. Itu bukan Tuhan, itu berhala. Makanya Oki segeralah sadar gitu loh. Ini udah gue bawain data-data di mana Tuhan lu itu menyesatkan tanpa sebab. Gue bawain data Tuhan lu bisa ditipu manusia. Gue bawa data Tuhan lu menyesatkan masyarakat gitu kan. Lu masih aja bebal, bener-bener kafir, oke. Sampai gerah itu badan gue lihat. Oke. Sampai gak betah dia duduk pengen udahan kayaknya dia. Sabar Oke, masih banyak datanya, gue masih banyak. Ini loh, sabar dulu. Duduk di situ yang benar duduk. Tadi apa lu? Oh, lu mau bawa Al-Hijr ya? Kita cooling down lah. Kita cooling down dulu. Kita cooling down. Nah, kalau soal Al-Hijr, oke, perhatikan. Ini apa mereka di sini? Lu lihat ayat 2-nya. Nah, orang kafir itu kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang muslim. Jadi orang kafir lah itu mereka. Orang kafir ngomong Nabi gila gitu. Berbeda kalau sama Tuhan lu. Tuhan lu di sini, nih lihat sini ya. Mana dia? Di Markus 3:21 seperti yang lu ketahui Mabre. Mana nih? Markus 3:21. Markus 3:21. Kalau Nabi kami oleh orang kafir dikatakan gila, kalau Tuhan lu dikatakan tidak waras oleh keluarganya. Oke, gua dobelin ini. Oke. Ya. Thank you. Oke, ya karena Bang Kores memaksa kita untuk menunjukkan data. Oke, udah habis data. Oke, saya main dari Quran dulu, habis itu masuk ke dalam hadis ya. Oke, teman-teman, makanya saya tidak menanggapi semua data Kores. Seperti yang saya sampaikan, itu cuma data cocok logi. Dibilangnya di dalam Yohanes 7 ayat 12 Tuhan menyesatkan. Nah, ini teman-teman, kita bacakan teman-teman. Kubilang ya. Oke, kita bacakan. Dan banyak orang mendengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ini bisikan orang, pembicaraan orang Bang Kores. Bukan Tuhan kami yang ngomong. Di mana Tuhan kami yang ngomong di sini? Di Dargon, selamat datang di kebenaran. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ini orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ini tuduhan orang, perkataan orang, bukan perkataan Allah. Kalau saya tadi menunjukkan perkataan siapa Bang Kores? Kalau saya tadi menunjukkan perkataan dari sang sumber langsung. Itu bedanya, maka saya tidak mau menanggapi ayat yang banyak Bang Kores bawakan Jevanya segala macam. Itu cocok logi. Teman-teman Kristen sudah pada pintar. Itu loh. Kenapa saya tidak menanggapi semuanya? Satu aja saya tanggapi. Karena itu cuma cocok logi. Ya oke, teman-teman. Oke, sekarang saya akan mulai. Ya, kita buka dulu teman-teman di dalam Quran 3 ayat yang ke-54. Oke, kita main dari Quran dulu ya. Kita bawa dari Quran dulu. Habis match ini kita bawa dari hadis. Oke, Quran 3 ayat yang ke-54. Oke, kita bacakan. Quran 3 surat Al-Imran ayat yang ke-54. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Siapa yang sebaik-baiknya pembalas tipu daya di sini Bang Kores? Siapa? Jidorkon, selamat datang di kebenaran. Ya, siapa? Sehebat-hebatnya pembalas tipu daya di sini siapa? Oke, sekarang kita bukakan lagi di dalam Quran 7 ayat 186. Quran 7 ayat 186. Jadi orang yang sudah disesatkan itu tidak akan bisa diselamatkan. Quran 7 ayat 186.
Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan dia akan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Bang Kores sudah mengakuinya. Yang menyesatkan siapa tadi di dalam Maryam 81? Bang Kores sendiri mengakui Allah. Bahkan Allah Bang Kores membiarkan dia terombang-ambing. Itu. Oke, sekarang saya buka lagi Quran 19 ayat 83. Mau berapa banyak data Bang Kores? Quran 19 ayat yang ke-83. Quran 19 ayat yang ke-83. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Jedorkon, selamat datang di kebenaran. Siapa lagi yang menyesatkan di sini? Oke, kita buka lagi Quran 5 ayat 16. Quran 5 ayat yang ke-16. Kan minta kan tadi? Oke, udah habis data katanya. Quran 5 ayat 16. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang-orang mengikuti kepadanya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya, dan dengan izinnya menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jedorkon, selamat datang di kebenaran. Mau berapa banyak ayat? Mau saya tunjukkan juga di dalam hadis Sahih Bukhari. Nanti saya tambahkan lagi Qurannya ya. Sahih Bukhari 18 Sahih Bukhari 1898. Bukhari 1898. Oke. Sebentar ya, Bukhari 1898. Oke. Istri Nabi mengabarkan kepadanya dan diriwayatkan pula telah menceritakan sampai sini. Ketika beliau sedang itikaf, ketika dia kembali, beliau berjalan mendampinginya. Kemudian ada seorang dari kaum Ansar yang melihat beliau. Setelah beliau melihat, beliau memanggil orang itu lalu berkata, dia Safiyah. Sufyan beranggapan, beliau berkata, ini adalah Safiyah. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Di dalam darah ada setan. Jedorkon, selamat datang di kebenaran. Banyak, kurang datanya. Nanti saya tambahkan. Nanti saya tambahkan lagi datanya. Banyak saya data. Saya dari tadi itu udah nggak mau ini karena sudah diakui. Makanya saya nggak mau menunjukkan data-datanya. Oke, nggak bisa maju lebih jauh itu karena satu, dia kehabisan data kawan-kawan ya, dan dia akhirnya mengeluarkan yang out of topic. Tapi yang namanya Kores pasti bisa counter lah, mau out of topic kemana juga pasti bisa counter gitu. Lalu yang kedua adalah Oki nggak bisa maju karena ternyata Tuhannya melakukan hal yang sama dan jauh lebih brutal daripada apa yang ada di Al-Quran gitu. Contoh menyesatkan rakyat tadi ya, menyesatkan rakyat gitu, itu mau ditafsir sama dia, mau ditafsir dia. Terus ada menyesatkan suku-suku bangsa, ada menyesatkan pemimpin dunia gitu kan. Nah, ini nggak bisa dibantah gitu. Dan yang namanya orang kafir pasti tidak mau mengakui. Kenapa? Karena sebagaimana surah Maryam 81-83 mereka menyembah Tuhan selain Allah. Jadi ngeyel-ngeyelan terus ikhwan. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Perkara Allah khairul makirin, membalas tipu daya kawan-kawan. Perhatikan, Allah itu membalas tipu daya karena ada yang mau menipu duluan. Makanya dibalas tipu daya, kan gitu ya. Kalau nggak mau ditipu balik ya jangan nipu, kan kayak gitu. Kalau nggak mau dihajar balik ya jangan ngehajar, kan kayak gitu gitu. Jadi nggak ada masalah yang berarti di sana gitu. Yang gue ingin bawakan di sini supaya panjang aja waktunya ya. Kalau kalian lihat mengenai bagaimana Allah itu maha adil, perhatikan di sini. Misalnya kita lihat di surah ayat 26. Siapa yang Allah sesatkan ya? Tidak ada yang salah, ini muka gua dong ganteng banget, tunggu ya. Nah, di sini perhatikan, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali apa? Orang-orang fasik. Jadi kalau nggak mau disesatin jangan fasik gitu. Surah Ibrahim ayat 27. Di sini katakan apa? Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dari jalan kebenaran gitu. Jadi Allah itu menyesatkan orang-orang yang zolim. Kalau nggak mau disesatkan Allah, jangan fasik, jangan zolim kayak gitu. Terus yang ketiga ikhwan, surah Al-Mu'min ayat 74. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Jadi kalau nggak mau menyimpang, jangan nggak beriman, harus beriman. Jadi orang kafir, orang fasik, orang zolim itu udah pasti disesatkan oleh Tuhan. Begitu juga seperti yang ada di dalam Bible. Nih, oke, lihat sini, oke. Misalnya kita buka di Kejadian, bukan ini apa, Yeremia 19 nomor 7. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan-tangan orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Khairul makirin bukan ini?
Ini Hairul Makirin bukan oke. Ini Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan untuk dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Tuhannya kok mereka-rekakan, oke? Katanya Tuhannya nggak tipu daya. Kenapa dia pakai kata mereka-rekakan di sini? Ya, nah berikutnya ada lagi satu lagi kawan-kawan. Ini ada di Mazmur 146 nomor 9. Kita buka ya. Mazmur 146. Mana dia? Nomor 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang baik jalan orang fasik dibengkokkannya. Dar, Tuhannya juga Hairul Makirin kawan-kawan. Gua bilang juga apa yang lo hujat, biblos pasti pasang badan. Gitu mabre, gitu. Bedanya apa? Kalau orang kafir yang teman karibnya setan, mereka malu mengakui untuk belajar dari Islam mengenai Tuhan itu menyesatkan orang kafir, gitu. Tapi orang Muslim dengan bangga dan gagah mengimani Tuhan itu membalas tipu daya. Tuhan itu membalas tipu daya, maha membalas tipu daya, oke. Bukan maha ditipu. Si Oki ada bantah nggak dia soal Tuhannya kena tipu di Maleakhi 3 sama di Hosea 11? Nggak ada, bre. Nggak ada dia bisa bantah. Kenapa? Karena di gereja itu sangat ditutupi, kawan-kawan. Itu sangat ditutupi gitu. Dan maaf ini menyakitkan memang ya. Walaupun tadi Oki gue kira nggak akan bacain yang bagian menyesatkan rakyat. Gue kira nggak akan baca, ternyata dia baca juga. Keren-keren itu. Walaupun dia akhirnya mau mengakui ya kawan-kawan, Tuhan menyesatkan tanpa sebab yang dia imani Tuhannya itu. Tapi memang kenyataan itu pahit kalau harus belajar dari Islam mengenai Tuhannya Oki menyesatkan tanpa sebab dan bisa ditipu manusia. Oke, mantap Mabre. Oke, teman-teman. Ya, berulang kali saya sampaikan teman-teman, tidak semua, silakan diterima Bang Kores. Ya, tidak semua dari narasi Kores itu saya tanggapi karena semuanya cocok logi. Mau bilang Allah kami Hairul Makirin, oh tidak bisa. Oke teman-teman, kita bacakan ya. Yeremia 19 ayat yang ke-17. Aku akan meninggalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Di mana di sini Tuhan kami Hairul Makirin membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas tipu daya dengan tipu daya. Jedor, selamat datang di kebenaran. Maka saya bilang, kalau Bang Oki tidak perlu bercocok logi, tidak perlu banyak-banyak bawa data. Bang Kores sudah mengakui Maryam 81, Allah yang menyesatkan iblis. Terus tiba-tiba di dalam Al-Hijr 39 tidak mengakui. Itulah standar gandanya. Oke, sekarang kita buka di dalam Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang ke-9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun, haleluya. Berbicara tentang apa? Hanya Allah satu-satunya penolong. Baca dong dari ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Jangan mengutip ayat yang ke-9. Jedor kon, selamat datang di kebenaran. Masa Hairul Makirin penolong? Gimana sih? Hanya Allah satu-satunya penolong. Masa Hairul Makirin itu penolong? Nggak masuk, framingan lu nggak masuk, Kores. Ya, kalau Kristen-Kristen awam mau kamu sesatkan, itu nggak apa-apa. Itu teman-teman. Nah, giliran Bang Oki menunjukkan data. Oki out of context. Oki out of context. Sekarang saya mau tanya, kejahatan itu berasal dari siapa? Kejahatan itu berasal daripada si jahat. Si jahat itu siapa? Si jahat itu iblis. Yang menyesatkan iblis itu siapa? Bang Kores mengakuinya di dalam Maryam 81. Jedor, selamat datang di kebenarannya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi datanya di dalam Quran 6 ayat 1, 2, 3. Saya ulangi ya teman-teman ya, narasi saya ulangi. Saya ulangi narasi saya. Ya. Yang membuat kejahatan itu siapa?
Itu adalah iblis. Nah, kita lihat yang menyesatkan iblis ini siapa? Bang Kores sudah mengakunya. Sekarang saya ambilkan datanya lagi di dalam Quran 6 ayat 1, 2, 3. Demikianlah pula pada suatu negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Dijadikan orang-orang jahatnya, Kores. Jedor, selamat datang di kebenaran. Ini gimana? Kok dijadikan orang-orang jahatnya itu gimana tuh? Hah? Gimana, Kores? Demikianlah pula setiap negeri kami, demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Jawab jujur. Kami di sini siapa yang menjadikan orang-orang jahat? Di dalam Quran 6 ayat yang ke 123. Siapa di sini kami yang menjadikan orang-orang jahat? Ayo jawab. Jawab pakai data. Jawab pakai data. Sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Pertanyaan saya, kami di sini jawab jujur. Kami di sini yang menjadikan orang-orang jahat siapa? Jujur, selamat datang di kebenaran. Mau dibawa kemana? Kan saya bilang, ku bawa data ini kemana-mana teman-teman, akan baliknya satu arah. Akan baliknya di narasi Bang Kores yang pertama. Apa? Maryam 81. Allah menyesatkan iblis. Makanya saya bilang, diskusi ini sudah selesai dari pertama kali Kores bernarasi. Ku bawa data ke sana kemari, balik-baliknya dirujuknya ke Maryam 81. Yang menyesatkan iblis siapa? Allah. Itu pengakuan dari Bang Kores, bukan saya. Oke, hilang.